pada jawab ya. Nah, hari ini tentunya hari yang Recording in sangat prog. bahagia Recording stopped. untuk kita semua, karena hari ini kita kehadiran tamu yang luar Recording in biasa, progress. yang pengalamannya sangat luar biasa. Beliau adalah seorang konsultan food atau konsultan makanan ya di bidang UKM. Nah, teman-teman nanti yang bisnisnya berkecimpung di dalam makanan, baik UKM skala kecil maupun skala besar, restoran segala macam. Nah, nanti bisa tanya-tanya lebih dalam nih kepada ahlinya nih. Nah, hari ini Evapora khusus hadirkan untuk teman-teman bisa belajar dengan beliau. Nah, nanti tanya sebanyak-banyaknya ya. Nah, sebelum nanti kita hadirkan coach di sore hari ini, saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia nih, dari mana aja yang sudah hadir ya, yang sudah hadir dari mana aja, saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu. Nah, ini kita tunggu nih dari mana aja. Masya Allah, awal saja sudah bikin saya sangat luar biasa nih ya. Dari Tri dari Bali, luar biasa nih Pak Tri Suparno, luar biasa Pak. Bisnisnya lancar dan berkah ya Pak. Ada juga dari Jakarta Timur sudah hadir dari tadi. Ya, dari Jaksel luar biasa nih. Dari Jaksel, dari kemarin Jaksel, Jakarta Timur nih, Bali luar biasa nih yang sudah hadir dan nunggu untuk belajar bareng bersama coach di sore hari ini. Palembang juga hadir, Alhamdulillah. Palembang luar biasa nih. Bogor hadir, Bogor juga hadir. Dari tadi nih Coach Sam Ipul nih dari tadi ya. Selamat sore Coach. Mudah-mudahan sehat ya Coach. Nanti isi juga di Coach di sini ya Coach. Serang juga hadir. Ciwidey. Halo Ciwidey. Ilham nih. Hadir dari Ciwidey ya. Everyday Ciwidey terus. Endah Kusuma, Pamulang, Tangsel juga hadir. Luar biasa nih dari Pamulang. Hujan nggak ya di Pamulang ya? Hujan uang atau hujan air nih ya di Pamulang ya? Surabaya juga hadir. Luar biasa. Wong Surabaya, halo Wong Surabaya hadir di sana ya. Jangan lupa mampir di Jakarta ya kalau udah di Jakarta. Arif Pujiono, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah hadir juga. Luar biasa nih ya. Lubang Buaya Jaktim hadir. Ada nggak lubang macan di sini ya yang sudah hadir ya? Oke, Malang juga hadir. Lala, Kak Lala nih, Mbak Lala, Pok Lala nih, atau Tante Lala nih dari Malang juga hadir. Alhamdulillah nih sudah gabung bersama kita nih. Nih teman-teman Evapora, ayo ajak teman-teman mitra bisnisnya, sahabat bisnisnya, atau kawan bisnisnya untuk hadir join bareng, belajar bareng di Evapora setiap sore hari. Ya kita menjelang buka puasa hadir jam 15.45 sampai 17.15. Evapora selalu menemani teman-teman untuk terus belajar, meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan hazanah keilmuan tentang bisnis, terutama untuk perkembangan bisnis teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Oke, aduh Probolinggo juga hadir, luar biasa nih ya Probolinggo, tepuk tangan, saya dikasih love dong, masa cuma dikasih tepuk tangan nih. Ya, wah ada tetangga lubang buaya nih, dari mana ya tetangganya lubang buaya? Jeffrey, halo Kak Jeffrey, Pak Jeffrey, mudah-mudahan bisnisnya juga lancar ya Pak. Magelang hadir, luar biasa. Amin. Oke, kita tunggu dari mana aja yang sudah hadir, luar biasa ya. Tadi dari Bali sudah hadir, dari Jawa Malang juga hadir, Probolinggo juga hadir, dari Jakarta juga hadir, dari Bekasi, Bogor juga hadir ya, dari Sumatera juga hadir ya. Alhamdulillah nih. Oke, cukup sapa-sapanya. Terima kasih untuk teman-teman UMKM yang sudah mau nulis berasal dari mana aja, dan nanti untuk kedepannya tolong ditulis ya dari mana bisnisnya apa ya. Nanti kita doakan satu persatu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya yang nulis nanti dari mana, saya dari Jakarta, bisnis kuliner apa gitu kan. Nanti kita doakan mudah-mudahan bisnisnya juga nanti berkembang ya, berkembang, bisa bermanfaat ya, bisa menghasilkan cuan yang banyak ya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk umat tentunya ya. Ya, terima kasih untuk sahabat UMKM di seluruh Indonesia yang sudah tadi chat dari mana aja nih ya. Ya, nanti kita juga share di sini produk apapun, produk teman-teman UMKM nih, mudah-mudahan bisa meningkatkan omset ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Tetap semangat ya, walaupun puasa, tapi puasa tidak menghalangi kita untuk belajar, untuk meningkatkan skill, tapi puasa
malah menambah kita gairah belajarnya itu lebih ya, agar bisnis kita terus berkembang. Karena kalau nggak belajar kita juga sulit nanti untuk berkembangnya terkait dengan bisnis ya. Oke, sahabat UMKM di seluruh Indonesia nih, alhamdulillah nih coach sudah hadir, coach Yuyun sudah hadir bersama kita. Tapi sebelum saya ajak nih teman-teman untuk belajar di sore hari ini ya, alangkah lebih baiknya, lebih enaknya kita sama-sama berniat dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, niatkan bahwa belajar kita di sore hari ini ya belajar untuk menambah skill kita, menambah kemampuan kita, menambah kawan kita, menambah hasanah ilmu pengetahuan kita, tentunya untuk perkembangan bisnis kita ke depannya biar lebih lancar dan berkembang, tentunya menghasilkan apa yang kita inginkan dalam keseharian. Oke? Yuk, yuk, saya ajak untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, kita sama-sama berdoa, berniat bahwa kita di sore hari ini belajar bareng Coach Yuyun Anwar nih. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita untuk menerima ilmunya dengan sangat baik, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk perkembangan bisnis kita masing-masing. Yuk, kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kasih senyum dulu dong, biar semeringah nih di sore hari ini ya. Belajarnya lebih berkesan dan lebih antusias lagi. Ya, kasih senyum, boleh kasih ketawa lah, boleh lah, silakan. Yang penting happy ya, agar ilmu yang kita dapat di sore hari ini bisa kita terima dengan baik ya. Kalau tanpa senyum, kita juga susah ya. Masa hari-hari merengut kan, bisnisnya tinggal lancar. Waduh, saya terharu banget nih, banyak banget nih yang ngasih saya love nih ya. Terima kasih semuanya untuk sahabat UMKM di seluruh Indonesia nih yang luar biasa hari ini. Jangan-jangan istri saya nih yang ngasih love sendiri nih ya. Oke, sebelum kita hadirkan Coach Yuyun di sore hari ini, saya ingin bacakan beliau dulu. Beliau ini seorang coach ya, seorang apa namanya konsultan food ya. Nah, beliau nama lengkapnya Yuyun Anwar ya, founder YAI Yuyun Anwar Institute ya. Beliau seorang konsultan food makanan, apa diantaranya ya mie gacoan ya kan, warung abnormal, Lazia, ayam bakar Pak D, dan masih banyak lagi. Ini beliau beliau sangat pengalaman di bidang kuliner, khususnya ya seorang konsultan dan juga praktisi teknologi olahan pangan dan kuliner, guru kursus masak online. Beliau juga seorang penulis buku. Wah, luar biasa nih ya. Beliau juga seorang penulis buku menu dan kitchen center spesialis. Nah, ini luar biasa nih. Beliau ini seorang ahlinya yang kita datangkan dari rumahnya ya. Ya, ayo nih sudah hadir bersama kita Coach Yuyun nih. Kita akan sapa terlebih dahulu nih. Selamat sore Coach Yuyun Anwar. Selamat sore, Mas Riong. Insya Allah. Sore Coach. Sehat Coach, kabarnya Coach? Ya, kedengaran nih suara saya? Waduh, lantang banget nih Coach. Saya kalah suaranya nih. Nih wajahnya cerah sekali Coach nih. Alhamdulillah nih Coach. Terima kasih Coach sudah hadir dan mau bergabung di Evapora untuk sharing dengan teman-teman bisnis UMKM di seluruh Indonesia nih Coach. Mudah-mudahan Coach juga sehat selalu ya Coach. Nah ini teman-teman Evapora nih Coach. Ini yang hadir di sini sudah luar biasa banyaknya antusias nih Coach. Dari tadi tuh sudah WhatsApp admin kita nih Coach nih. Kapan mulai nih, kita nunggu nih Coach Yuyun nih untuk memaparkan nih tentang bisnis kuliner yang ada sekarang ini nih. Sudah nunggu-nunggu luar biasa nih Coach. Untuk selanjutnya Coach, biar tidak lama-lama untuk saya persilakan untuk Coach Yuyun untuk memaparkan sharingnya di sore hari ini. Oke, terima kasih Mas ya. Ini hujan lagi deras banget di sini. Nggak tahu di sana hujan apa nggak ini Mas? Hujan Coach sama Coach. Oke, ya di sini hujan deras banget. Lagi posisi di Bekasi ini saya. Masya Allah. Saya langsung pakai share screen ya Mas ya. Boleh Coach, boleh silakan.
Nah, oke teman-teman. Jadi sebetulnya saya ini bukan seorang coach ya. Mohon maaf, ini hujannya benar-benar apa? Oke, kita akan bicara tentang tren menu low cost ya, menu low cost. Ini hujannya benar-benar gede banget di sini teman-teman. Ya, menu low cost atau warungnya tutup aja. Saya mungkin hari ini nggak terlalu banyak teori yang saya sampaikan kepada teman-teman karena saya lebih banyak fokus bicara apa yang sedang terjadi dengan bisnis kuliner sekarang ini. Jadi agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya. Ini udah hampir mendekati puasa 10 harian. Tapi gerakan untuk kebutuhan orang untuk apa di restoran itu juga tidak seperti yang kita duga. Jadi masih jalan di tempat. Bahkan beberapa malah sangat kecil banget omsetnya. Jadi ada sebuah perilaku yang memang ternyata agak sulit untuk ditebak. Ini rame apa enggak itu orang masih belum tahu. Terkait dengan hal ini ya, jadi pada tahun 2023 ya, terutama di tahun ini setelah pasca pandemi. Ini pengalaman saya. Kalau kita mau develop produk, itu sepertinya meskipun kita sudah ngasih advantage, keunggulan, keunikan yang berlapis-lapis, kalau harganya tidak terjangkau, pasti produk tersebut tidak akan bisa sustain, tidak akan laku. Jadi dari sekian poin, itu ujungnya adalah penentunya apakah produk kita itu termasuk bisa terjangkau atau tidak. Saya tidak ngomong murah ya, tidak ngomong murah, tapi terjangkau. Murah itu mungkin nanti pada batasan terakhir, oh dia menjadi pemenangnya dan sebagainya. Beberapa klien-klien yang sudah saya handle, mungkin sekarang saya nggak bisa menyebutkan karena masih ongoing proses terkait dengan taktik dan strategi, jadi memang nggak bisa disampaikan. Tapi kalau untuk beberapa yang sudah tidak ada hubungan kontrak lagi, kayak seperti migacoan, ya itu mungkin bisa saya spill sedikit kondisinya. Tapi kalau yang lagi saya pegang beberapa brand itu tidak mungkin saya sampaikan. Jadi tidak bisa ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman karena ini adalah rahasia perusahaan. Jadi kalau posisi saya sebagai konsultan masuk di perusahaan kuliner itu ibaratnya tahu borok-boroknya, tahu kurangnya. Kita ini mau nyerang pakai peluru apa, itu posisinya ada di sana. Oke, saya masuk pada karakter ya, karakter makanan yang laris di tahun 2023 ya. Ini penting buat teman-teman untuk dikuasai. Kenapa? Karena
kalau teman-teman tidak tahu karakternya, ya kalau tidak tahu karakternya, maka teman-teman akan kehilangan momentum dan tidak tahu loh, kok tidak laku ya kayak gitu. Oh, saya udah bikin ini tapi kok tidak bisa. Nomor 1, hygiene, cleanliness, sanitasi, dan itu sebagai standar basic, saya nggak usah bahas. Nomor 2, traceability dan fairness. Jadi kalau zaman dulu orang buka kuliner, ya, misalnya ditanyain, mau minta resepnya boleh enggak? Kalau zaman dulu seolah minta resep itu adalah hal yang tabu. Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu mau ngasih resep, dikasih resepnya, dibuka habis-habisan, itu orang malah mau beli. Ya, jadi harus ada fairness, itu ditunjukin ini resepnya, ini apa bahannya, aku beli di sini. Itu malah ditunjukin membuat orang jauh lebih percaya pada produk makanan yang akan kita jual. Makanya saya bilang kalau perlu ada yang namanya traceability, ya. Ini intinya enggak hal-hal yang bersifat sangat kompleks banget. Wah, traceability ya harus ada kode-kode ini, harus ada menggunakan barcode dan sebagainya. Enggak juga. Tapi dari semua konsep bisnis yang Anda bangun, itu harus ada yang namanya fair dan traceability. Jadi katakanlah contohnya, kalau zaman dulu, resep itu rahasia. Jadi kalau saya resep itu enggak penting pakai banget, biasa aja ya, biasa aja. Jadi jangan bangga punya resep apapun, ini resep dari kakek buyut, itu enggak juga. Tapi kalau hari ini resep itu Anda tunjukkan, orang akan lebih aware. Yang penting adalah Anda kasih resep, tapi orang nggak bisa meniru. Nggak bisa menirunya di mana? Di aplikasinya. Ya, cara itu jauh lebih rahasia dibandingkan resep itu sendiri. Jadi bisnis kuliner Anda atau menu Anda yang Anda desain itu harus bisa ditelusuri dan cukup fairness. Yang ketiga, well accepted organoleptic standard. Jadi kalau dulu enak nggak apa-apa, ya. Kalau sekarang itu tuntutannya udah multi panca indera kita. Ketika mau develop produk, ketika kita mau opening, itu mulai dari rasa harus bagus, harus wow, tekstur harus wow, performa penampilan visual itu harus wow. Terus kemudian bunyi-bunyiannya juga harus ada, aromanya harus ada. Jadi kalau tahun ini Anda mendesain produk biasa-biasa aja, pokoknya katakanlah donat saya empuk, rasanya enak, sudah cukup. Itu menurut saya nggak cukup di tahun ini. Anda harus bikin produknya itu benar-benar mulai dari rasa enak, teksturnya oke, visual atau performanya itu oke, ada bunyi-bunyiannya, ada aroma-aromanya. Jadi begitu ini ada yang Anda desain semuanya kena, customer datang, panca indera kita sudah langsung ke gap alias orang langsung stick. Oh, ini makanannya. Jadi itu penting ya. Well accepted organoleptic standard. Jadi nggak cukup hanya enak doang, tapi sebagian dari enak itu kan lidah, tekstur kan juga lidah, perform itu mata, sound itu telinga, aroma itu hidung. Itu semuanya harus masuk. Nomor 4 ada open show cooking atau kitchen cooking, itu penting. Jadi orang sudah nggak mau yang namanya flexing-flexingan, kemudian fake-fakean itu nggak mau. Loh Bu Yuyun, bukannya McDonald itu bukan apa McDonald itu kan fast food. Dia nggak ada yang namanya show cooking. Ada. McDonald kitchennya benar-benar terbuka. Semakin Anda buka cara Anda masak, semakin Anda buka cara Anda plating, orang semakin tertarik untuk datang, ya. Itu. Ya, jadi sekarang itu trennya adalah open show cooking. Nomor 5 ekstrim. Pada saat bikin produk, mendevelop menu harus ekstrim. Entah extraordinary-nya itu bagaimana, gede, entah manis, entah meler, entah gerakannya benar-benar sampai jigli-jigli, sehingga orang merasa, wah ini benar-benar ekstrim.
Kalau produk yang Anda develop itu biasa-biasa aja, laku sih, tapi butuh waktu yang cukup lama. Nomor 6, customer itu sekarang maruk, evaporiannya luar biasa. Jadi mereka terkoneksi karena maruk ya, mungkin itu yang disebut FOMO ya. Kalau ini lagi ngetren ini ke sini, lagi ngetren ke sini, ya ikutan ke sini. Jadi agak sulit untuk diprediksi. Kalau kemarin orang repeat bisa kita hitung. Oh, kemarin yang datang 4 orang, ini Bapak ini datang. Hari ini bisa jadi di tahun ini kita bikin produk hari ini datang, besok hilang, kemudian lusa datang lagi orang baru, kemudian mungkin 1 bulan lagi orang yang kemarin itu datang lagi. Jadi agak sulit untuk diprediksi. Customer kita itu kayak laron ya, kalau menurut saya kayak laron. Kalau ada lampu yang bersinar, dia ikutan datang ke sana. Ada bersinar lagi, dia ikutan akan datang ke sana. Ya, hal-hal yang viral, hal-hal yang sedang menjadi bahan pembicaraan itu kayaknya menjadi rujukan. Ya, makanya kalau teman-teman UKM mau develop produk, pertama ya harus Anda jadi bahan pembicaraan. Produk Anda bagus, tapi nggak bisa jadi bahan pembicaraan, percuma. Ya, percuma. Nah, bagusnya produk ya, develop uniqueness-nya produk itu tidak hanya tergantung kepada fisiknya saja, enggak. Tapi kadang-kadang di pengalaman saya, kita perlu melakukan hal-hal receh, hal-hal remeh yang membuat orang secara emosional itu mau mencoba untuk membeli produk kita. Jadi kalau zaman dulu itu kan kalau kita mau bikin produk itu kita bikin yang namanya strong barrier ya, atau advantage yang berlapis-lapis. Saya mau bikin ayam crispy, ayamnya gede, crispy-nya double, berbumbu, juicy, ukurannya lebih gede daripada si A, ada sambelnya lepotan, kemudian ditambahin saus yang sampai tumpah-tumpah dan sebagainya. Itu adalah value advantage yang kita kasihkan berlebih pada saat kita mendevelop penuh dibandingkan kompetisi. Dulu mungkin cukup. Oke, ini kita bisa jalan. Oh, menyelesaikan masalah customer. Oh, itu bisa jalan ya dulu. Tapi kalau Anda tahu ini bikin produk cuma gitu-gitu doang, fisik ada, emosional ada, tapi tidak ada yang namanya action receh atau apapun yang bisa menggugah konsumen untuk beli, biasanya sulit untuk viral. Kalau sulit untuk viral, laku, tapi butuh upaya effort yang luar biasa tinggi. Tapi kalau Anda bisa viral, itu gampang untuk naik step berikutnya. Ya, itu pengalaman saya. Jadi makanya kadang-kadang kita perlu menambahkan kegiatan-kegiatan yang kalau menurut saya, loh, inilah gak ada hubungannya, tapi bisa membuat orang penasaran. Apa sih ini? Kok receh banget? Apa sih ini kok rame banget? Akhirnya orang itu datang karena penasaran ya, datang karena mungkin ada koneksi secara bersamaan, jadi bahan pembicaraan. Oh, sebelah ini jadi bahan pembicaraan, oh bakso ini jadi bahan pembicaraan, oh mie ini jadi bahan pembicaraan. Ternyata keputusan untuk membeli itu adalah hal-hal yang seperti itu, bukan produk advantage atau benefit produk kita yang kita kasihkan ke customer. Jadi itu salah satu pemicu triggernya. Makanya pembeli produk kita itu turun naik nggak jelas ya, turun naik nggak jelas. Yang jago bisa menggerakkan laron ini, maka dia akan jago untuk mendapatkan traffic. Jadi Anda harus jago untuk membuat traffic itu tertarik ya, tertarik untuk sedikitlah melihat Anda ya. Kalau Anda lihat toko cat itu yang suka ada orang berkibar-kibar ya, ada boneka berkibar-kibar, itu kan membuat attention biar orang itu datang ke tempat Anda. Di samping tadi saya bilang benefit-benefit yang harus Anda sampaikan. Jadi ekstrim, maruk itu salah satunya membuat orang itu agak sulit untuk kita kendalikan, customer kita kendalikan. Kemudian akan terjadi divergensi harga ya, yang memang low price banget, yang high banget. Jadi yang di tengah itu bisa jadi yang uangnya banyak narik ke atas, yang di tengah yang lagi nggak punya uang dia turun ke bawah. Jadi
tengah ini agak sedikit posisinya kalau menurut saya itu labil, nggak jelas. Jadi dia bisa ketarik ke atas, bisa ketarik ke bawah. Kalau duitnya nambah, dia tarik ke atas. Kalau duitnya berkurang, dia akan mencari yang bawah. Tapi tahun ini adalah tahun yang paling banyak low price ya. Kemudian loyal pada brand. Jadi paling enak buat teman-teman UKM karena kita kan nggak punya uang ya, nggak punya uang. Itu Anda harus bikin real time driven story yang rajin ya. Gunakan media sosial. Satu hari Anda ngapain itu diposting dengan penuh kejujuran. Hari ini kulaan cabai di pasar X, kemudian dibawa pulang, kemudian cabainya dipitilin, itu Anda laporkan juga nggak masalah, karena itu akan menjadi cerita. Oh, orang ini beneran, dia bisnisnya beneran. Karena salah satu yang membuat orang itu membeli produk kita bukan karena produk kita aja ya, tapi karena mungkin simpati atau empati dengan perjuangan kita. Nah, itu hal-hal di luar yang saya bilang tadi, standar produk kita. Kalau saya hanya fokus ke situ aja, Bu Yuyun, ya jadinya akan pencitraan. Begitu orang datang, produk Anda gak bagus, produk Anda tidak punya benefit apapun juga, tidak ada kelebihan dibandingkan yang lainnya, otomatis Anda juga akan ditinggalkan. Wah, ceritanya ini cuma cerita bohong. Jadi kayak gitu ya. Jadi dua-duanya ini berpengaruh. Kemudian ada interaksi yang partisipasinya konsumen. Konsumen ini banyak berpartisipasi. Entah dia jadi evangelis, entah dia jadi user generate content, artinya bikin konten kemudian dia share kemana-mana, itu akan membuat produk Anda gampang terkenal. Jadi ada interaksi yang luar biasa. Makanya interaksinya juga harus dijawab. Kalau Anda dikomplain, dijawab juga di media sosial. Nomor 10, praktis, convenient, ya, terhormat. Ini terhormat itu plating yang Anda sampaikan itu harus benar-benar terhormat. Mungkin mereka sudah 2-3 tahun dikurung dengan produk yang fast cook, yang fast food aja itu kan kurang oke. Mereka sekarang menginginkan namanya plating yang terhormat. Harga boleh 10.000, tapi platingnya harus seperti raja. Itu penting banget. Bahkan sekarang teman-teman yang makan menggunakan piring pakai kertas biasa aja, mereka sudah merasa nggak nyaman. Jadi pengennya itu diperlakukan platingnya ataupun juga cara menyambutnya itu seperti raja, ya. Kemudian prepare-nya harus cepat, meskipun kayak gitu, tapi prepare-nya harus cepat. Kemudian nomor 11, makanan itu harus bikin bahagia. Nomor 1 harus bikin bahagia, bukan di makanannya, bukan lagi fokus kepada makanan ini harus menyenangkan, bikin happy, ya. Tidak hanya cukup, oh aku lapar makan, oh aku stres aku butuh bakso. Kalau zaman dulu kita makan bakso, makan seblak, makan apapun karena aduh lagi pusing nih cari bakso. Sekarang makan bakso nggak cukup itu aja, ya. Kalau dulu kan kita ngomong lapar makan bakso buat pengganjal perut, itu basic banget. Kemudian bergeser, oh kalau stres makan bakso, jadi bakso ini solusi. Sekarang di samping solusi itu nggak cukup untuk menjadi daya tarik orang makan bakso, tapi bagaimana bakso ini bisa mewujudkan semacam cerita atau opini ataupun persepsi yang buat orang itu merasa aku perlu baksomu. Nah itu sekarang itu kondisinya harus ditambahi dengan cerita-cerita seperti itu. Kemudian pengaruh sosial media, tadi saya bilang ya, pengaruh sosial media. Yang viral-viral itu kan banyak. Hari ini viral E, besok viral Y, lusa viral W. Ini berguliran di otak kita. Tiap hari kita melihat TikTok, tiap hari kita melihat YouTube dan sebagainya. Banyak makanan-makanan viral yang berkeliaran di otak kita. Sehingga akhirnya otak kita tuh kayak penuh dengan informasi. Atensi kita terhadap satu produk itu jadi berkurang. Makanya kan kayaknya di bisnis kuliner ada semacam kondisi bisnisnya nggak bisa panjang. Kadang-kadang ya pendek, hilang, pendek, hilang. Ada yang bilang, wah ini musiman, nggak keren. Ini bukan soal musiman dan keren, tapi bagaimana teman-teman harus beradaptasi
dengan otak manusia yang sekarang memang tidak bisa panjang untuk beratensi dengan satu produk. Karena pengaruh dari media sosial yang akhirnya membuat otak kita itu penuh dengan informasi, ya. Kalau sudah penuh dengan informasi, akhirnya apa yang membuat orang untuk beli produk kita? Bukan benefit-benefit yang secara fungsional yang kita sampaikan yang akan menjadikan dia itu bisa menyelesaikan masalah dia, tapi hal-hal di luar itu. Jadi ini nggak make sense gitu ya, pengambilan keputusannya nggak make sense. Terakhir itu affordable. Mulai 1 sampai 12 Anda bikin ya, mulai bikin di develop seperti itu. Tapi kalau produk Anda tidak terjangkau, maka sulit bagi kita untuk melakukan kompetisi. Jadi mindset teman-teman mulai sekarang harus dirubah. Saya tidak mengajak teman-teman untuk bikin murah-murahan, tapi Anda harus punya mindset yang lebih keren lagi. Jadi memang menjadi salah satu syarat di tahun ini ya, saya nggak tahu tahun depan, itu harus benar-benar terjangkau. Nah, bisa dipenuhi semua karakter tersebut, tapi yang di tahun ini ada 2003, maka Anda harus fokus pada low cost, jadi biaya rendah ya, biaya rendah. Jadi tidak bisa kita ngomongnya fokus kepada produk ini. Biasanya teman-teman UKM itu kan kalau bikin harga itu kan gini. Ayam Bu Yuyun 1 kilo, saya 1 kilo 35.000. Tak potong jadi 10, 3.500, tak tambah bumbu 500 jadi 4.000. Dijual berapa? 8.000 kata gitu ya. Kalikan 2, Bu. Ya. Kalau yang gede kalikan 3. Saya nggak begitu bikin harga. Harus di mapping dulu. Nih, mappingnya musuhmu siapa? Ya, musuhmu siapa? Head to head kita sama apa? Yang kedua, buat customer itu selalu merasa menang. Ketika dia makan, dia dapat banyak dari pesaing kita. Nah, itu yang akan membuat kita harus narik ke belakang nih. Berarti harus ada upaya bagaimana kita melakukan efisiensi sehingga produk kita itu harus benar-benar terjangkau. Karena kemewahan ataupun kelebihan-kelebihan yang kita kasih, tapi ternyata tidak bisa dibeli oleh mereka. Saya dalam hal ini affordable adalah bisa terbeli ya, saya ngomongnya bisa terbeli. Maka produk Anda dengan pemenuhan karakteristik 1 sampai 12 itu rasanya nggak ada gunanya. Mungkin cuma sekali dibeli karena dia penasaran. Tapi setelah penasaran karena produk Anda itu mahal, dia juga nggak akan balik lagi. Karena memang di tahun ini daya belinya benar-benar luar biasa turun. Bahkan ini kayaknya Ramadan yang agak bikin nyesek ya. Sudah anak masuk sekolah, ya, terus kemudian Idul Fitri, uangnya ini bisa jadi kayak sekarang pemerintah ngurangi juga budget untuk bukber, terus kemudian bisa jadi juga tahun ini ekonomi belum membaik, makanya THR-nya juga nggak banyak. Seperti itu kondisinya, sehingga membuat orang benar-benar harus irit. Cuma kalau dulu zaman saya nggak punya uang, saya mau mengencangkan ikat pinggang itu mau. Mari kita kencangkan ikat pinggang, ya. Kita benar-benar mencari makanan yang memang low cost banget. Tapi kalau tahun ini orang boleh dalam tanda kutip miskin, tapi dia harus tetap terlihat bahagia dan kaya, ya. Jadi itu penting. Makanya Anda harus bisa mendesain produk atau mendesain bisnis meskipun itu terjangkau, tapi orang itu merasa bahwa aku itu masih kaya loh, masih terlihat happy dan sebagainya. Itu penting ya. Kalau dulu mungkin kita mau ngakuin, nggak apa-apa, aku nggak punya uang. Ada produk yang namanya substitusi. Kalau saya dulu kan gitu, oh iya, saya nggak bisa beli ayam, saya belinya tempe penyet. Saya nggak bisa beli ayam penyet, maka saya belinya tempe penyet. Itu saya ngakuin. Tapi kalau sekarang, untuk mengakuin seperti itu agak sulit karena yang didahulukan adalah gengsinya. Flexingnya tetap harus tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan buat teman-teman, ya. Jadi teman-teman harus paham yang namanya cost leadership, yaitu strategi perusahaan yang bertujuan untuk memiliki harga yang lebih rendah daripada pesaing,
tanpa mengurangi keuntungan. Nah, ini penting, nanti keuntungannya didapat dari mana? Itu nanti kita bisa tarik ke belakang. Nah, cost leadership ini untuk minimalisasi biaya, sehingga yang dikeluarkan itu adalah lebih rendah dibandingkan perusahaan yang menggunakan strategi yang lain. Contoh ya, ini contoh. Migacuan itu cost leadership. Ya, di mana-mana buka rame. Karena sudah ada yang namanya koneksi yang bersamaan. Setiap orang merasa seolah-olah dia itu pahlawan ya. Ini pahlawan banget. 10.000 dapat mie. Karena di situ dia cost leadership-nya tinggi. Apakah mie gacoan menjatuhkan harga kita? Enggak, ya. Karena model bisnisnya dia memang sudah benar-benar low cost, ya. Benar-benar low cost karena bisa jadi, bukan bisa jadi ya, dia tidak mengambil keuntungan yang banyak, tidak seperti teman-teman tadi, harga ayam 4.000 kemudian dikalikan 2. Bahkan kalau Anda lihat itu miris banget sepertinya marginnya. Tapi bisa jalan. Kenapa? Karena putarannya yang cukup banyak. Karena bisnis ini diputar istilahnya itu volume yang tinggi, di samping volume yang tinggi, dia juga mengambilnya tidak hanya dari fokus ke restorannya, ya, tidak fokus ke restorannya. Bisa jadi suplai dari bahan baku, bisa jadi dari other bisnis yang lain yang bisa menjadikan income buat dia. Misalnya dari apa? Katakanlah dari parkir. Nah, parkirnya itu bisa masuk seperti itu dikelola. Jadi nggak semata-mata mengalihkan 4.500 kalikan 2. Nah, kalau kayak 10.000 itu HPP berapa? HPP ya 6.000, 7.000. Berarti cuma selisih 3.000 doang dong, Bu. Dapat dari mana 3.000 belum bayar dan sebagainya. Nah, inilah seninya kalau kita bisa membuat yang namanya strategi cost leadership, ditarik ke belakang ini dari mana, ini efisiensinya bagaimana, nyari solusinya bagaimana. Nah, seperti itu akan menjadi salah satu solusi. Jadi teman-teman tidak bisa sekarang dengan gaya cuman tak kalikan 2, terus kemudian tak kalikan 3 dan sebagainya, itu nggak bisa. Ya. Ini juga ada yang namanya cost leadership itu pengendalian biayanya juga harus ketat. Jadi menghindari pemborosan ya. Menghindari pemborosan. Misalnya, kenapa kalau di mie gacoan itu tidak menggunakan selada? Nah, ya tidak menggunakan selada. Sementara pesaing lain pakai selada. Karena ternyata selada ini gampang rusak. Kalau cabangnya 30, kita beli selada, ya katakanlah saya beli selada. Selada ini kan tidak seawet cabai. Selada ini kan gampang rusak. Kalau saya beli selada, biasanya 50% selada itu akan rusak. Nah, itu dikalikan 50% kali ini berapa? Daripada begitu, mending di-cut saja seladanya karena akan menjadikan pemborosan. Kayak gitu ya, ini contoh. Jadi harus kita mapping sampai sebegitunya. Kemudian bisa pos-pos kayak risetnya dikurangi ya. Kalau sekarang biaya riset saya itu memang saya kurangi. Hitungan saya sekarang hitungan minggu. Kalau zaman dulu saya diminta riset saya butuh waktu 3 bulan. Kalau sekarang nggak 3 bulan nggak apa-apa. Ya, karena kenapa? Karena kecepatan menjadi penting banget. Kalau dulu misalnya Bu Yun kita mau develop produk baru, riset saya butuh 3 bulan. Saya butuh bikin mapping dulu produknya, formulasinya bagaimana. Nanti kemudian kita FDG, ngambil orang, terus kemudian orang suruh testing bagaimana. Sekarang saya mulai cut yang namanya lead time untuk riset. Daripada saya pusing, kita lihat aja yang lagi ngetren apa, pesaing punya apa. Kalau mau FDG, cari beberapa orang, gelar sudah selesai, accepted, 50% accept, oke, kita jalan, validasi, langsung genjot. Jadi kayak gitu ya, sampai posisi seperti itu yang harus saya lakukan sekarang. Kenapa? Karena momentum itu penting. Kalau saya perpanjang waktu riset saya, tiba-tiba ternyata makanan tersebut yang kita riset sudah dikuasai oleh sebelah. Makanan sedang kita riset itu ternyata sudah tidak zamannya lagi. Ya, jadi teman-teman harus mulai jeli untuk memangkas biayanya yang dari mana. Marketing, ya nggak usah marketing canggih-canggih amat. Kalau Anda bisa dengan melakukan
contoh-contoh hal kecil tapi membuat produk Anda itu lebih dikenal orang dengan menggunakan media sosial, nggak ada masalah. Ya, itu menurut saya harus Anda pertimbangkan juga. Jadi yang saya backup selama ini kok bisa jual murah, itu bukan karena menjatuhkan harga, tapi kita melakukan yang namanya mapping dari tahapan-tahapan ini, mana sih yang bisa kita cut untuk apa biayanya, sehingga pada saat masuk di pasar kita akan menguasai pasar tersebut. Ya, kalau dari sisi saya produk nomor 1 itu penguasaan bahan baku. Nomor 1 itu penguasaan bahan baku. Kalau bahan baku sudah kita kuasai, mau menguasai apapun itu mudah banget, ya. Nah, intinya kalau secara standar menu makanan yang kita bikin itu harus memenuhi 3 ini, ya. Ini 3 ini yang akan mengembalikan produk kita, ya. Karena orang harus nyaman, enak, kemudian food safety-nya juga terjaga. Terus flavor itu juga termasuk rasa, juga termasuk aroma dan sebagainya. Makanya ketika ada teman-teman misal ya, Bu Yuyun, saya mau buka ayam bakar. Di mana? Di Bandung, di Surabaya, di Banjarmasin, atau kota apa? Sambelnya sambel apa? Saya nggak perlu harus menciptakan sambel-sambel yang baru. Asumsi saya adalah, kenapa saya harus bikin sambal yang baru? Katakanlah saya membawa sambelnya Sidoarjo, gitu ya. Saya bawa ke Bandung. Ya pasti sambal manis di Sidoarjo, katakanlah ayam bakar. Biasanya kan ada sambal bajak. Sambal bajak itu saya bawa ke Bandung, ya pasti ditolak sama orang Bandung. Karena orang Sunda sudah terbiasa dengan makanan yang benar-benar pedas dan sambalnya benar-benar segar. Nah, itu penting ya, penting untuk kita ketahui arah tesnya apa, itu harus kita ketahui. Itu harus kita cari dulu. Tadi kan saya bilang, saya mempersingkat waktu riset saya. Daripada saya pusing, ambil secara random mana yang paling laris. Oh, ternyata kalau di Sukabumi itu suka sambelnya itu agak manis, ya. Kita lihat, oh agak manis. Dari mana saya tahu? Oh, pecel lele, ternyata pecel lele di Sukabumi yang laris, ya, yang laris. Itu tidak sama dengan pecel lele yang ada di Sidoarjo. Cenderung manis. Kenapa? Oh, ternyata Sukabumi itu penghasil gula merah. Nah, seperti itu. Itu harus Anda pahami sehingga Anda paham bagaimana sih flavornya orang daerah. Jadi nggak usah sok-sok internasional, sok-sok seluruh Indonesia gitu, enggak. Cukup Anda pahami yang terdekat dengan Anda, ya. Karena setiap hari, katakanlah orang Sukabumi setiap hari terbiasa dengan sambal itu, siapa yang mendidik awal untuk mengenalkan makanan tersebut dan sudah ada di otaknya otak manusia, ya itu aja yang kita tiru. Gak usah sok-sokan kita, wah saya mau membawa makanan dari Afrika nih dibawa ke sini. Ya belum tentu orang sini mau. Gitu ya. Oh, membawa full makanan dari Jepang dibawa ke sini. Ya makanya makanan Jepang itu masuk ke Indonesia butuh waktu berapa tahun karena perlu adaptasi di situ, ya. Ini contohnya. Ini cuma contoh teknik ya teman-teman. Jadi berdasarkan teknik ini teman-teman akan tahu nih aku nanti fokusnya di mana sih, ya. Fokusnya di mana? Saya nanti bisa low cost di mana? Ini contoh. Kalau tipikal konvensional, masak hari itu habis hari itu, ya. Masak hari itu habis hari itu. Kalau sistemnya adalah ready prepare, tinggal nyampur, masak sebentar saat ada pembeli, ya. Kalau kita sistemnya ready prepare ini katakanlah kita punya jaringan nasi pecel, ya. Nasi pecelnya katakanlah punya 12 cabang. Kok bisa murah Bu Yuyun? Karena beli sayurnya jadi satu, ya, bisa dapat diskon. Kemudian dikelola oleh dapur pusat. Dapur pusat nanti yang akan membeli sayur tadi, terus kemudian sayur tadi dipilihin, dikirim ke cabang. Bisa jadi di cabang, ya, Anda cuma jualan bahan baku saja.
ya, jualan bahan baku. Saya ada beberapa teman itu jualan ayam goreng crispy. Dia bikin bisnis opportunity, bikin beberapa item ayam, gerobakan, dan sebagainya. At the end, dia tidak menginginkan bisnis gerobak ayam crispy tadi, dia hanya menjadi supplier. Sehingga ayam crispy-nya tetap murah. Ya, jadi nggak ada yang namanya banting harga biar UKM yang lain mati, enggak. Tergantung model bisnis Anda. Uang itu akan mengalir di mana. Jadi zaman sekarang kita nggak bisa. Saya dapur pusat dapat, Bu, 20%. Di outlet saya jual dapat lagi 10%. Kemudian nanti kerjasama saya dapat lagi profit sekitar 20%. Anda dapat banyak. Nah, kalau tahun ini Anda nggak bisa. Makanya kenapa Mixue kok bisa Mixue ya, nah apa itu bacanya ya? Itu kok bisa benar-benar cepat berada di Indonesia karena sebetulnya dia tidak menginginkan pembagian dari penjualan es krim itu. Saya cukup jualan bahan baku saja, kayak gitu. Jadi makanya dia bisa jualan murah karena jatah untuk mendapatkan laba di outlet itu nggak diminta. Ya, ini contoh aja. Yang berapa ini, Mas? Ya. Nah, ini tahapan kalau teman-teman pengen produknya itu bertahan lama dan harus istilahnya itu di mapping. Anda tahu mapping pesaingnya berapa? Karena pesaing Anda ini nanti menentukan kira-kira fleksibilitas harga Anda ada di mana. Ya, itu harus Anda mapping. Pesaingnya berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa, sehingga nanti Anda ke belakang itu harus nariknya kemana sih biar saya dapat harga murah, apa sih yang harus saya lakukan sehingga nanti saya bisa low cost, kayak gitu ya. Kemudian temukan standar basic menunya. Tentukan value tambahan, ya, tentukan value tambahan, ini masih basic ya. Fokus pada keunggulan yang paling bisa dipenuhi. Katakanlah tadi ngomong saya mau jualan ayam crispy. Yang paling ahli saya bikin itu adalah saya bikin crispy-nya itu sampai digigit 4 kali krak 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 saking crunchy-nya. Anda fokus di sana. Pastikan Anda bisa memenuhi. Kemudian Anda pilih kategorinya. Kategorinya apa? Anda kategorinya restoran atau mungkin revenue stream-nya adalah dari dapur pusat. Kalau fokusnya di restoran, berarti Anda akan banyak fokus untuk servis. Uang Anda ambil dari sana. Bisa jadi yang di dapur pusat ini nggak ada margin, nggak ada apapun, karena sifatnya adalah supporting. Ya, oh Anda menjadi supplier, nggak masalah. Ya, kayak es krim itu kan dia menjadi supplier aja, bukan masuk di kategori servis restorannya. Nah, baru kita develop produk dulu. Jadi develop produk itu terakhir. Malah kalau saya bikin produk itu ngobrol dulu sama marketing. Ini maunya apa? Gitu loh. Terus posisi kita di mana? Develop produk terakhir. Makanya bagi saya resep itu nggak penting. Karena resep itu akan mengikuti, resep dan cara itu akan mengikuti maunya pada saat marketing melakukan mapping. Tuh. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi ini contoh model bisnis mau dapur pusat, mau apa yang dijadikan sebagai model bisnisnya, yang di outlet nggak ngambil banyak, cuma jualan produk, nggak ada masalah ya. Anda nanti bisa menentukan kira-kira kekuatan Anda ada di mana. Oh ternyata kekuatan kita adalah di produksi, kita punya bahan baku yang nggak mungkin dipunyai oleh pesaing. Nah itu baru nanti kayak resipi-resipi yang bersifat rahasia itu baru dipatenkan. Oh di outlet kita nggak perlu minta banyak, di outlet kita nggak usah ambil margin juga nggak apa-apa, asalkan kapasiti produksi kita itu sudah terpenuhi semuanya. Itu banyak konsep-konsep kitchen center yang selama ini saya pegang itu lebih mengarah ke sana. Ya agak sulit kita kalau harus mengarah seperti, makanya pasti kalau saya tanya ke teman-teman yang sudah punya cabang banyak, Anda ini mau jadi McDonald atau menjadi kayak semacam ini ya perusahaan ya kayak tadi ya
Maksui itu bisa, atau mungkin juga kayak gacoan itu juga bisa. Itu pasti saya tanya. Karena kalau menjadi McD berarti fokus ke restorannya, untuk suplainya itu dia tidak ngambil keuntungan, ya, tidak ngambil keuntungan banyak, ya, dia fokus ke restorannya. Kalau orang bilang, oh, McD itu bisnisnya adalah ini apa bangunan dan sebagainya, ya mungkin dia ngambil revenue-nya di situ, tapi dia fokusnya adalah di restoran. Tapi kalau saya fokusnya adalah di dapur pusat, restorannya bisa ganti-ganti, ya nggak apa-apa, terserah Anda kuatnya di mana, ya. Kalau sekarang saya banyak mengajak teman-teman UKM, karena kita kan masuk UKM, branding juga agak sulit lah buat kayak kita tuh agak sulit ya punya kemampuan branding. Jangankan branding ya, seumuran saya ini ya, paling juga sulit untuk masuk di apa istilahnya itu media sosial. Masih pikirannya jadul dan sebagainya. Makanya yang punya kekuatan bikin produk, ya bikin produk. Bisa jadi restorannya umurnya setahun, ya nggak apa-apa. Tapi masih ada brand yang lain umurnya 2-3 tahun. Bisa jadi satu lokasi dipakai 2, ya nggak apa-apa, namanya juga optimalisasi. Ya, kalau Anda bisa melakukan itu menjadi sebuah satu kesatuan, insya Allah yang namanya low cost itu bisa terpenuhi. Ya, jadi intinya jangan pernah berpikiran bahwa di bisnis kuliner itu katanya untungnya bisa 50%. Nggak ada ceritanya. Berapa Bu Yun yang benar? 5%, 10% itu sudah benar-benar happy ya, benar-benar happy di tengah ketidakpastian seperti ini. Jadi teman-teman tidak bisa berpikiran bahwa orang yang sudah bikin low cost, bikin produk yang paling murah, paling dicari, itu adalah orang yang menjatuhkan UKM yang lain. Tidak, tapi kita harus mulai berbenah. Bagaimana sih caranya melakukan efisiensi, bagaimana sih caranya kita mendesain sehingga model bisnis kita itu, apa ya istilahnya itu, bisa membuat produk kita itu benar-benar efisien dan low cost. Kayaknya begitu Mas Priyo, mending kita langsung diskusi saja daripada kebanyakan teori. Siap, Coach. Nah, ini luar biasa nih, Coach. Terima kasih, Coach, pemaparan materi singkatnya yang luar biasa nih. Sekarang ini memang bisnis kuliner ini, tanda kutip ya, Coach, pasca pandemi kemarin tuh, ini sedikit pandemi itu luar biasa gitu. Mungkin banyak banyak dari kita yang mengikuti kuliner ini turun drastis. Terus kita coba setelah pandemi ini kan pemerintah sudah mengatakan normal gitu. Kita teman-teman UMKM itu baru mau naik lagi, terutama memang kuliner. Tapi memang sekarang ini Ramadan ini memang mungkin agak sulit ya Coach untuk teman-teman mulai lagi gitu. Cuman memang apa sih Coach sebenarnya Coach yang harus dilakukan untuk teman-teman khususnya ini agak bisnis kuliner ini biar rame lagi seperti yang kemarin gitu kan, karena kan tadi mungkin udah dilakuin nih oleh teman-teman nih, mulai dari penurunan harga gitu, terus kemasannya itu mulai diringankan atau ditipiskan dan segala macam gitu, atau memang itu kalau kemasan atau harga diturunkan tuh belum belum bisa gitu untuk menaikkan lagi terutama omsetnya gitu. Ini benar nggak Coach kayak gitu Coach? Ya, kalau menurut saya Mas, tadi kan saya menyebutkan 1-13 ya. Coba dicek apakah produknya teman-teman itu memenuhi standar tadi. 1, hygiene, 2, fairness, well accepted atau tidak. Nah, itu coba dicek mana yang belum ada ya. Karena kalau tahun ini produk Anda nggak affordable, itu agak sulit. Tadi kan saya cerita kondisinya yang B turun ke C, banyak B turun ke C. Coba dicek dari 1 sampai 12 itu. Gitu, Mas. Siap Coach. Terima kasih Coach. Ini sudah ada yang tanya nih Coach, bagaimana jika penjualnya online untuk risetnya Coach? Penjualannya online untuk Penjualan risetnya. online itu lebih gampang loh, Mas. Tinggal dilihat aja. Oh, itu sambel lagi ngetop. Ya, Mas Yankun lagi bikin itu kan sudah kelihatan. Mama Fuji kelihatan itu. Jadi kalau penjualan online
pengen ikuti gaya-gaya online, ikuti tren yang ada. Cukup pakai Google Trend, itu bisa. Yang ngetren lagi apa sih? Nanti kan banyak pencarian. Jangan persulit diri teman-teman. Jadi cek aja di Google Online, yang lagi ngetren itu apa sih? Nah, misalnya katakanlah sekarang rendang Mama Fuji. Itu udah berapa miliar itu rendang Mama Fuji. Udah tiru aja. Gitu, Mas. Jadi niru yang lagi naik aja lebih enak. Karena yang lagi naik itu kan energinya kenceng ya, Mas ya. Banyak angin di sana. Anda menerbangkan layangan melawan angin, itu nanti butuh waktu yang lama ya, berdarah-darah. Mending menerbangkan layangan ikuti arah angin tapi nggak harus sama kayak gitu. Jadi kalau mau cepat di situ kalau online kan datanya udah tersebar di online, bisa pakai Google Trend di pencarian, bisa pakai di mana kalau pakai online yang pakai ojek GoFood dan sebagainya itu bisa sih, gampang, paling banyak. Kalau saya sih lebih suka mencari yang lagi tren itu apa, cari di TikTok nanti juga kelihatan kok yang lagi viral apa nanti keluar gitu, Mas. Jadi memang harus ini ya coach ya, harus memang memanfaatkan sumber daya sosial media yang ada ya, terutama bisnis kuliner nih coach. Ini kalau ada dari Siti Jamila nih coach, saat ini bagaimana tren pembelian online? Apakah saat ini tetap harus memiliki outlet fisik coach? Kayaknya harus fisik deh. Saya tuh pernah ngajar tentang ghost kitchen, tapi sekarang saya minder. Jadi ternyata online tuh banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar kayak McDonald itu online, terus kemudian kecuali gacoan ya. Kayaknya ya kalau memang gini ya Mas ya, online dan offline itu dua 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 model yang berbeda. Kalau kita jadiin satu kayaknya sepertinya nggak bisa gitu. Kalau memang kita set up bisnisnya adalah online, itu memang untuk online saja. Tapi kalau mau offline ya offline saja. Kalau ada orang offline dibikin online, itu kalau saya namanya revenue tambahan, jadi bukan utama. Di sini kita harus clear jelas mengatakan dine in atau Anda bukan dine in. Itu harus jelas di clear seperti itu. Kalau online ya online saja, fokus di online karena tidak semua online begitu di offline kan itu bisa. Ya. Contoh beberapa makanan Korea yang saya handle itu pada saat pandemi itu gila-gilaan online-nya. Di tahun ini mereka naik sedikit aja nggak bisa dan hilang. Ya, dibikin offline ternyata juga nggak nyampe. Kalau menurut saya paling aman adalah kalau Anda mau mendalami online, ya online saja. Kalau mau mendalami offline terus nambah online, nggak ada masalah. Karena kayaknya dua hal yang berbeda, kebutuhan orang online dan offline itu berbeda banget, Mas. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, ayam geprek kalau online ya nggak pakai nggak pakai bone in. Tapi kalau offline wajib pakai bone in. Itu contohnya. Karena orang online itu beli online dia maunya praktis, kalau makan nggak mau belepotan. Itu contohnya seperti itu. Jadi fungsinya aja sudah berbeda. Kalaupun ternyata Anda bikin online tapi offline-nya jalan, ya mungkin dapat jackpot, tapi kalau versi saya itu ada revenue tambahan. Jadi harus tetapkan dulu mau online, mau fokus online, mau nambahin online, offline monggo gak apa-apa ya, monggo gak apa-apa, tapi pada saat Anda memutuskan untuk membuka yang versi online, versi offline, itu divalidasi dulu. Kira-kira validasinya oke apa enggak? Jangan sampai Anda salah strategi. Kemarin online saya rame nih, wah buka restorannya dine in. Belum tentu juga ya, belum tentu juga. Bisa jadi pada saat kita buka offline malah orang nggak datang. Jadi pada saat itu Anda cukup buka satu, terus kemudian divalidasi. Kalau enggak ya jangan diterusin. Gitu Mas. Ya Bu, makasih Bu. Ini mudah-mudahan menjawab ya Bu Siti Jamila. Ini ada dari Yeni Yani Yeni.
Bu Juyun, izin bertanya, kalau kita UKM kan pasti saat belanja tidak sebanyak brand besar, katakanlah gacoan. Saya pun penjual mie, tapi saya hitung HPP-nya gacoan itu sangat murah. Untuk saya mengikuti gacoan, harganya nggak masuk di HPP. Saya sudah bikin mie sendiri, padahal buka di rumah. Gimana ya, Bu? Nah, kalau niru gacoan ya nggak bisa, Bu. Ya, maaf ya. Ini jawabannya agak sedikit menohok. Jadi, boleh ATM, tapi jangan meniru plek-plek, itu nggak bisa. Caranya apa? Ya, Anda menjadi solusi alternatif selain gacoan. Kalau Anda mengidentifikasikan Anda itu adalah gacoan, ya pasti sama pembeli Anda dilihat, siapa lo niru-niru kan gitu ya. Jadi Anda harus bikin solusi alternatif selain gacoan. Nggak harus mirip plek. Mungkin secara fisik ya, secara harfiah, secara fisik apa sih, kenapa orang beli beli gacoan itu mungkin murah ya, mungkin murah, terjangkau banget karena dia rajanya di situ. Terus kemudian solusi yang dia tawarkan itu apa? Platingnya full, merasa kenyang. Kalau kenyang banget enggak, itu makanan tidak didesain untuk kenyang kok. Jadi kalau kita makan jam 12, nanti jam 3 itu Anda nyari seblak. Jadi kayak gitu ya. Jadi after feelingnya itu seperti itu. Ibu nggak perlu harus sama, tapi cari celah. Ini contoh. Saya punya salah satu klien ya. Sebetulnya targetnya adalah menemani gacoan. Akhirnya bikinlah mie bakar. Ya, bikin mie bakar. Ada kategori lagi, mie-nya yang gacoan tadi tapi dibakar. Ada alternatif. Jadi nggak perlu head to head langsung, tapi bisa menjadi alternatif. Kita nggak bisa langsung nyontol plek-plek kayak gitu karena yang sudah terlanjur tersistem, sudah punya apa ya, bahan baku yang memang karena sudah gede ya, agak sulit untuk dicontoh. Gitu Mas. Kategorinya harus apa? Harus dicari, nggak harus head to head tapi menjadi alternatif. Gitu. Itu ya Bu Yani, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu, untuk nggak bisa niru plek ya. Kalau banyak duitnya bisa Bu niru plek Bu ya. Kalau banyak duitnya, oke, itu dari Bu Yani, mudah-mudahan bisa dijawab ya, bisa bisa menjawab ya Bu. Ini sekarang dari Tanzila Probolinggo Bu, izin bertanya Bu, pertama untuk poin euforia connecting, perlukah kolaborasi dengan komunitas atau brand retail Bu? Mohon dijawab Bu. Boleh, nggak apa-apa ya. Untuk biar tadi saya juga melihat Indomie itu joinan sama es krim ya, kalau nggak salah ya, ada Indomie rasa es krim. Ya agak geli-geli apa gitu ya, Indomie rasa es krim gitu. Tapi kan orang memang suka sesuatu yang es krim. Boleh kolaborasi, boleh, nggak apa-apa. Misalnya ibu bikin kue, terus kolaborasi sama Elmer, bisa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau kolaborasi memang jauh lebih oke, nggak apa-apa. Kolaborasi dengan komunitas, ya pastikan dulu ini komunitasnya itu menjadi target market ibu atau tidak. Gitu Mas. Ya, mudah-mudahan jawab tuh yang pertama Bu. Yang kedua tuh untuk point real time driven story, cukup di share di story atau perlu di-upload di feed juga Bu. Nah, coba sekarang teman-teman cari seblak Teh Windy ya. Cari seblak Teh Windy. Seblak Teh Windy ini satu hari 15 juta loh ya. Ya, 15 juta. Lebih ngeri daripada Anda yang buka restoran tapi nggak ada 15 juta. Driven story yang real time itu saya lihat nih si Teh Windy berangkat sama suaminya, belanja bahan frozen, mereknya ditulis, CDA, nama toko frozennya ditulis, dia bikin story kayak gitu tuh sama dia di story. Ini loh nama tokonya, jam berapa dia berangkat. Itu kadang-kadang dia live. Makanya sekarang di TikTok itu kan kayak bolos sego itu kan banyak live. Itu penting banget itu, salah satu contohnya. Bu, kalau pengen bisnisnya cepat, boleh itu ditiru gayanya Teh Windy. Dia konsisten setiap hari nulis cerita di TikToknya. Dan ceritanya ya sebetulnya sederhana tentang keseharian dia sebagai pengusaha. Ya, karena dia bikin cerita, akhirnya dia bikin cerita.
sama dia dirangkum, mulai dari dia buka seblak, itu nanti seblak yang cuma hanya nempel di rumah, terus kemudian sampai dia beli mobil, itu semuanya ada ceritanya. Dan ternyata orang suka dengan cerita-cerita kayak gitu itu gitu. Terus kemudian real time. Kalau kita di komplain itu kan suka menghindar. Nah, si Teh Windy ini ya meskipun dia bukan seorang influencer ya, nggak jago marketing juga, mungkin juga nggak sejago Mas Saipul gitu juga ya. Tapi dengan kejujurannya dia ya, mungkin dia juga nggak paham yang namanya inbound atau flywheel juga nggak paham. Tapi dengan kejujurannya dia, misalnya ada orang komplain kayak gini, kan saya ngikutin. Sebelah apaan kok mahal sampai 40.000? Mending aku beli McD. Nah, pertanyaan itu sama dia dijawab lagi, sama dia diceritain, kenapa kamu kok mahal? Karena kamu ngambil topengnya kebanyakan dan sebagainya. Jadi sama dia dijawab langsung. Kalau ada komplain itu dijawab juga dengan konten. Seperti itu, Mas. Jadi apa adanya. Mungkin lebih lebih mengena ya daripada kita banyak nutup-nutupi atau pencitraan. Jadi real time tuh nggak apa-apa diceritain. Ya memang nggak harus semuanya, tapi hal-hal tertentu Anda ceritakan, oh belanjanya di mana. Kalau zaman dulu kan, zaman saya dulu itu kalau beli suppliernya jangan disebutin dong suppliernya. Nanti dia ikutan juga. Nanti kita jadi disaingi kan kayak gitu. Kalau sekarang suppliernya aja ditunjukin. Harga bahan bakunya aja ditunjukin sama dia. Kayak gitu, Mas. Ya Bu, mudah-mudahan menjawab ya Bu Tuti untuk yang poin real time review story itu boleh dicontoh tuh tadi seblak Teh Windy, silakan dilihat tuh IG-nya, nanti bisa dicontoh tuh cara-cara marketingnya segala macam. Nah, yang ketiga Bu, untuk poin interaktif partisipasi konsumen agar konsumen mau membantu share agar viral perlukan diberikan dalam bentuk giveaway Bu. Untuk apa, Mas? Untuk poin interaktif partisipasi konsumen agar viral perlukah diberikan giveaway katanya. Giveaway itu udah ketinggalan zaman, Mas. Semua orang udah pakai giveaway. Jadi, kenapa produk Anda tidak mudah di-share oleh orang? Viral itu kan agak sulit untuk didesain ya, agak sulit untuk didesain. Jadi standarnya tadi 1 sampai 12. Kalau produknya Ibu itu visualnya menarik, terus kemudian mudah untuk di video. Jadi di video itu cantik gitu. Misalnya nyambel ya, cabenya kelihatan merah, ada kegiatan nyambel, bakar, ada nah, sambal bakar itu kan salah satu kekuatan kenapa produk ini kok viral. Ya, karena ada sambal yang dibakar, meskipun itu bukan dibakar sebetulnya, dimasak ya, cuma apinya kelihatan. Kalau apinya kelihatan menjilat-jilat itu orang suka. Akhirnya membuat produk Anda itu di-share. Kalau itu secara fisik. Kalau cerita yang sebelahnya Teh Windy itu bisa menjadi sumber inspirasi. Ini loh, orang itu kan akan nge-share kalau dia merasa bahagia, empati. Ya, kalau Ibu bisa bikin cerita yang sedih banget sampai sedih-sedihnya, itu mungkin akan di-share juga gitu. Tapi ya ceritanya harus beneran ini ya. Ceritanya harus beneran. Misalnya di PHK kayak gitu ya. Kayak ceritanya si siapa itu Jakarta 48 yang jualan nasi bungkus ya. Wah, orang cantik aja mau jualan nasi bungkus Kak gitu. Itu boleh Kak gitu tuh dipakai sebagai momentum juga untuk mendevelop produk kita agar viral gitu. Tapi kalau fisik itu tadi ya yang saya sebutkan 5 syarat tadi harus ada. Kalau produk Anda katakanlah cuman oh saya mau bikin bolu bolunya penampilannya jelek banget, tapi rasanya enak. Anda ngotot itu dijual, ya nggak bakal viral. Di viral itu harus ada konsep secara fisik untuk produknya. 5 tadi terpenuhi ya. Itu Mas. Ya Bu. Ini ada yang sedikit curhat nih Bu. Kompetitor depan saya menjual dengan harga sangat murah 14.000 dapat ayam kremes dengan lumayan besar ukuran ayamnya. Gratis nasi, kremes, sambel, es teh sepuasnya. Jadi outletnya ramai banget, susah banget untuk bersaing. Kalau kita ngalamin hal-hal begitu Bu, harus bagaimana di outlet kita?
Di mapping, Mas. Di mapping. Jadi makanya kalau saya bikin harga itu nggak semuanya itu harus kita bedakan menu traffic generate sama profit generate. Ya, misalnya katakanlah ST ini dilepas, tapi dapat traffic. Karena yang paling penting itu adalah traffic datang. Kalau zaman sekarang Anda tidak bisa mendatangkan traffic, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi traffic harus datang dulu. Entah melalui paket yang murah, tapi nanti kita ada semacam hitungan. Kalau sampai angka sekian, ya udah kita close. Ya, kita close. Ini nggak bisa diterusin karena kalau cuman ini kita kerja bakti atau rugi. Jadi ada yang namanya pricing mix itu Pak. Harus kita bikinkan pricing mix. Ini mana yang dilepas. Kalau orang Jawa bilang itu gendong ended. Ini mana yang mendatangkan keuntungan besar. Jadi itu mix, nggak semuanya itu murni murah semua itu enggak. Kalau Anda kegacauan, sebetulnya keuntungan gacauan banyak di mana? Ya di dimsum. Bisa cross selling, bisa upselling nanti yang Anda lakukan. Kayak gitu, Mas. Jadi nggak bisa mentah-mentahan kita melihat, dia mematikan rezeki kita ya, kok bisa murah. Itu harus Anda mapping. Terus Anda lihat kondisi Anda itu gimana, apakah kita sudah cukup efisien, apa yang bisa di-up. Dan harga kita nggak bisa dengan pakai lama, misalnya katakanlah kemarin ayam harganya 4.500 tak jual 9.000, nggak bisa seperti itu, Mas. Ini dilepas, ini dikurangi, ini dilepas, dikurangi. Harus ada yang namanya product mix. Itu ya Pak, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak kalau pesaing kompetitornya serba low gitu Pak. Jadi dari Bapak juga harus di mapping tuh mana yang harus dilepas, mana yang bisa menghasilkan cost yang tinggi, nah itu cost yang rendah gitu juga harus di mapping dengan seksama ya Pak. Nah ini dari Daniera Bu. Izin Bu bertanya, restoran Niku-Niku Jepang menyajikan menu all you can eat, sedang per orang dihargai dengan beberapa kategori, misal lansia, orang dewasa, atau anak-anak. Itu termasuk dalam high price atau low price Bu. Ketika kami makan di sana itu ownernya apakah tidak rugi Bu? Nah itu bagaimana Bu? Dengan konsep yang seperti itu. All you can eat ya Mas ya. You can eat. Saya belum pernah pegang all you can eat, agak susah. Yang saya takutkan bukan masalah ini, bukan masalah konsumennya ya. Jadi sebelum bikin all you can eat, Bu, bikin riset studi ya. Orang itu makan daging itu berapa sih batasnya? Kalau setahu saya paling ya 200 gram ya. 250 gram setelah itu dia udah enggak makan lagi. Ada beberapa all you can eat itu sengaja dibumbui. Kalau saya enggak mau makan all you can eat yang ada bumbunya. Karena kalau sudah kena manis, enak, udah selesai. Makanya di all you can eat itu jarang dikasih sayur yang banyak. Kalau saya pilih all you can eat itu all you can eat-nya yang memang beneran, terus kemudian enggak banyak bumbu-bumbunya. Kalau yang sekarang itu kan ada kayak semacam honey, barbecue, apalagi yang manis-manis, itu langsung kita enek nggak bisa makan banyak. Jadi kita tahu satu orang itu bisa berapa sih habisnya. Nanti kalau misalnya minimal itu ya itu mungkin minimal itu harga yang kita pakai. Yang pengalaman saya ini agak sulit itu adalah fraud di karyawan Bu, karena tidak ada parameternya gitu, parameternya. Jadi selama kita tahu batasan orang makan itu berapa, kayaknya all you can eat sih aman-aman saja. Tapi ya gitulah bisnis all you can eat. Kecuali yang harganya mahal-mahal beneran ya, yang harganya mahal-mahal beneran itu masih bisa bertahan lama ya, kayak Pokari dan sebagainya, Hanamasa itu masih bisa bertahan lama. Tapi yang 90, 80, 70, hari ini muncul, lusa hilang, nanti muncul lagi. Bisa jadi mungkin dari fraudnya tidak terkendali, atau bisa jadi mungkin over price-nya itu tidak memenuhi standarnya tadi. Jadi harus dicari studinya dulu, minimal orang makan itu berapa. Dan memang harus dikasih makanan-makanan yang lain, misalnya siomay, terus kemudian dessert dan sebagainya, di mana orang nanti setelah makan daging kan dia kan kalau kebanyakan, wah harus ditambahin
yang manis-manis ya, entah es krim. Nah, setelah mengalami enek itu Anda hitung, ini jurninya orang makan tuh apa sih? Jurninya, oh daging 2 on, habis 2 on minum, habis ini apa? Nah, itu Anda jumlah kira-kira ini pricing-nya berapa. Mungkin gambaran kasarnya kayak gitu, Mas. Terima kasih Bu jawabnya. Ini dari Bu Meti Bu, lebih baik low cost atau high cost dengan promo diskon bagaimana? Low cost lah, Bu. Diskon udah nggak asik sekarang. Banyak teman-teman berpikiran diskon itu oke. Wah, diskon 50%. Ini fakta ya. Dari sekian kita bikin acara diskon, nggak kena, nggak ada yang tertarik dengan diskon. Paling diskon itu hanya beberapa kelompok-kelompok yang biasanya gini. Lagi 50% squee, ya itu ada pasukan-pasukan pencari gratis. Tapi nggak semua orang sekarang pencari gratis loh ya. Diskon, gratisan, makan pakai doa. Dulu mungkin ngehit, kalau tapi tahun ini enggak, biasa-biasa aja. Saya kemarin ada salah satu klien saya nggak pakai diskon, opening ya gila-gilaan juga. Yang penting harus ada aktivasi marketing di luar itu, di luar produk tadi. Karena harus orang dibikin penasaran dulu itu. Gitu, Mas. Ya, low cost ya Bu. Diskon sudah nggak di mana-mana diskon udah. Orang kalau dengar diskon juga belum tentu diskon juga Bu ya. Ibu dari Pak Aman Supratman Ibu. Bu kalau bisnis makanan tradisional seperti pempek di Palembang yang banyak pemainnya alias saingannya banyak. Pembedanya apa ya Bu? Karena margin labanya sudah pasti tipis. Jadi saya jualan online fokus jual pempek ke luar kota. Karena kalau pempek pernah divariasi pelanggan masih kembali ke selera awal Bu. Rasa jadul yang dicari. Boleh minta saran Bu bagaimana mengalahkan pasar pempek di kota Palembang. Oke, Palembang ini lucu ya. Saya kemarin sempat bantu teman di Bekasi bikin pempek yang luar biasa viral, namanya pempek wong kayu. Ya, pempek wong kayu. Sebetulnya kalau kita ngomong, Bapak benar, ujungnya beli pempek apa? Pempek yang itu aja. Tapi Anda harus alay, Pak, untuk mendatangkan traffic dan membedakan Anda dengan yang lain, ya. Membedakan yang lain. Jadi kita bikin pempeknya itu pempek sultan, kapal selam, dibikin ekstrim, dalamnya ada keju, ada macam-macam, sehingga ada action-action yang membuat orang itu, wow, ini bisa di-share. Nah, itu belum terjadi di Palembang. Di Palembang kayaknya pempek itu kayak makanan sehari-hari ya. Melawannya ya tadi, Anda ngasih sesuatu inovasi yang baru atau Anda menguasai hulu. Hulu bahan baku Anda kuasai, Anda bisa bikin pempek yang murah. Berarti Bapak mesti beli bahan bakunya ke Lamongan, itu kan murah-murah itu bahan bakunya. Orang juga yang suplai bahan baku di Palembang juga orang Lamongan, Pak. Nah, di sana Anda dapat bahan baku murah, bisa menghajar, habis, main yang low. Tapi kalau misalnya Anda nggak bisa, kreativitas seperti yang saya sarankan ke salah satu teman di Bekasi, dia bikin namanya pempek wong kayu. Boleh dicontoh itu karena di Palembang belum ada. Bikin traffic rame di situ. Nggak apa-apa, pempeknya aneh, apa pempek kok dibikin bulat kayak spiral gitu, dia kasih nama pempek apa sih, pempek ini ya, tornado ya, pempek tornado, jadi dimakan sambil bulat-bulat kayak apa, kayak obat nyamuk gitu, Mas Priyo. Nah, terkenal lah. Nah, dengan terkenal kan banyak traffic. Di situ nggak beli pempek itu nggak apa-apa, itu hanya untuk something new, ya. Bisnis kita boleh tua, tapi bisnis kita umurnya boleh tua, tapi nggak boleh kelihatan tua. Jadi Kak saya gini loh Bu, Pak, saya ini kan tua, tapi nggak boleh kelihatan tua. Sehingga Anda tetap relevan dengan orang sekarang. Jadi dibikin produk baru. Ya, kayak misalnya bikin pempek isi es krim loh, kok gimana? Ya nggak apa-apa, orang nggak beli, memang itu produk buat biar apa, narik orang biar datang aja. Something new, bikin itu ya. Kalau Anda kuasai bahan baku, bisa hajar dengan harga murah,
Tapi kalau Anda tidak menguasai bahan baku, ya berarti Anda harus bikin inovasi. Meskipun nanti ini nggak laku, nggak apa-apa, belinya adalah di produk standar Anda. Oke, Mungkin itu Pak ya. itu solusinya, Mas. Ya. Ini sudah langsung solusi nih. Aduh, udah langsung kejawab langsung nih sama pertanyaannya. Ini dari Ajeng Bu. Kalau frozen food, trik low cost-nya bagaimana ya Coach? Frozen. Frozen food yang apa ini? Mungkin frozen food ayam segala macam tuh Coach. Kalau low cost di frozen food ya kuasai bahan baku, Mas. Kuasai bahan baku sama mesin. Kita kalau sudah yang namanya frozen food, nggak bisa ngalahin pabrikan. Paling kalau teman-teman mau muncul, ya muncul kategorinya yang pabrikan nggak bikin, itu baru bisa. Tapi kalau untuk low cost, ya jawabannya mesin. Coach, ini sebetulnya banyak banget pertanyaan nih Coach. Ini cuman memang waktunya sudah nggak bisa untuk lanjut lagi, tapi nanti insya Allah Coach nanti dari tim Evaporan nanti izin nih nanti kalau berkenan nanti itu ada part keduanya lah nanti untuk bahas sharing di sini terutama pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab nih nanti gitu. Nanti insya Allah nanti ada part 2-nya lah gitu nanti mudah-mudahan ya Coach ya gitu. Nanti insya Allah teman-teman yang tadi sudah melayangkan pertanyaan, nanti insya Allah nanti ada part keduanya, nanti kita akan bahas ulas tuh terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman dan nanti insya Allah dijawab langsung oleh coachnya nih. Nah ini karena berhubung waktunya sudah setengah 6 juga nih. Nanti untuk close, nah itu untuk di akhir sesi ini coach untuk teman-teman UMKM terutama bisnis kuliner nih nanti mohon disampaikan coach statement akhir untuk teman-teman UMKM kuliner Jadi seperti apa nih coach? penting bagi teman-teman untuk selalu update ilmu ya, update kondisi, pahami terjadinya perubahan konsumen. Data penting, tapi tidak menjadikan data itu sebagai pengambilan keputusan yang utama. Anda harus tetap belajar, tidak boleh istilahnya itu puas dengan kondisi yang ada sekarang. Kalaupun misalnya terjadi gelap, tidak bisa menyelesaikan masalah, cari tahu, cari tahu, cari tahu. Ya, jadi teman-teman harus tetap belajar bagaimana caranya untuk efisiensi, ya bukan sekedar hanya mengeluh terus, wah dia harganya lebih murah karena ini enggak, karena pasti akan ketemu celahnya. Jadi di tahun ini kalau Anda tidak bisa jual dengan low cost, mending warungnya ditutup atau ganti yang baru saja. Bisa jadi model bisnisnya udah nggak pas. Makanya cari tahu, cari caranya bagaimana Anda bisa menurunkan makanan tersebut sehingga harganya lebih murah. Nah, teman-teman boleh itu mantengin IG saya karena saya selalu ngasih ide-ide yang langsung solutif ya. Jadi langsung solutif, nggak pakai A, nggak pakai B langsung. Karena langsung Anda setuju boleh pakai, nggak setuju nggak pakai, nggak masalah buat saya. Jadi misalnya kayak kemarin ada ini bikin kue kering tanpa telur, bikin kue kering dengan menggunakan emulsifier yang nggak perlu ide-ide tuh memang saya dihujat apa bikin telur kue kering tanpa telur terus gimana rasanya dan sebagainya. Lawang rasa kalau bisa diterima dengan konsumen misalnya minta harga sekian nggak ada masalah itu contoh. Terus kemudian solusi-solusi lain yang pasti kalau di saya solusinya itu bersifat spesifik ke produk masing-masing untuk menyelesaikan. Begitu Mas Priyo ya. Jadi Ya, tetap coach. belajar ya, tetap belajar. Ini tantangan berat buat teman-teman memang. Oke. Terima kasih banyak Coach untuk sharing hari ini untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia ini mudah-mudahan insya Allah dapat manfaatnya dan segera diaplikasikan untuk kedepannya terutama bisnis kuliner yang dijalani sekarang ini. Oke teman-teman silakan follow Instagramnya Coach Yuyun Yuyun_Anwar sekali lagi Yuyun_Anwar silakan di follow di situ ada info-info terkait dengan bisnisnya beliau maupun kalau teman-teman juga mau sharing dan konsultasi langsung juga boleh DM melalui IG-nya
Juga pantengin juga websitenya beliau, wirausahakulinerpangan.com ya, wirausahakulinerpangan.com. Nah di situ juga banyak info-info, teman-teman bisa niru, bisa amati dan modifikasi cara-cara bisnisnya dari Bu Yuyun. Dan situ juga ada info juga, nanti beliau juga ngadain kursus online nih, bisnis bareng dan bakso goreng ya. Nah, kalau teman-teman pengen dalemin lagi tentang bisnis terkait dengan basreng atau bakso goreng, nah viral nih, bagaimana cara buat viral bakso goreng segala macam, juga beliau juga besok di tanggal 8-9 April 2003 jam 3 sore ngadain seminar juga secara online ya, berzoom. Nah ini harga khususnya 100.000 untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Silakan pantengin IG-nya, info lebih lanjut pantengin IG-nya beliau, Bu Yuyun, Yuyun_Anwar ya, sekali lagi Yuyun_Anwar. Juga teman-teman saya infokan untuk follow Instagram dari Evapora ya, evapora.co.id. Silakan di follow untuk info-info webinar secara gratis dengan pakar bisnis di seluruh Indonesia. Kita hadirkan di Evapora untuk sharing dan berbagi bersama kita. Kita serap ilmunya sebanyak-banyaknya untuk pelaku bisnis di Indonesia ya, untuk perkembangan bisnis dari teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Nah, lihat juga website Evapora, evapora.com. Silakan nanti di share juga, dilihat juga evapora.com. Di situ ada banyak info maupun event-event baru yang diadakan oleh Evapora. Nah, terima kasih untuk hari ini. Salam sukses semuanya dan terima kasih sekali lagi untuk Coach Yuyun Anwar yang sudah mau berbagi dan sharing bersama kita di Evapora bersama teman-teman UMKM. Mudah-mudahan Coach Yuyun juga sehat selalu ya, Coach. Selalu dimudahkan dalam berbaginya, terutama untuk pelaku UKM di seluruh kuliner di seluruh Indonesia. Ya, bermanfaat untuk orang banyak, tentunya bisnisnya makin berkembang dan berkah ya, Coach. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, terutama pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang sudah hadir di sini untuk join dan mau belajar bareng. Sampai jumpa di esok hari dan terima kasih banyak, kami dari tim Evapora mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد،